Perkenalkan, nama saya Endang Malau, kelas akuntansi B semester 4, dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 11 April Sumedang. Akan membahas sebuah video mengenai ekonomi moral dan rasional, mata kuliah Sosiologi Ekonomi, yang didoseni oleh Bapak Panji Parman, SE, MAK. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian tindakan ekonomi menurut para ahli. Yang pertama menurut James J. Scott. Menurut James, tindakan ekonomi merupakan refleksi langsung dari tindakan ekonomi, selama tidak keluar dari etika subsistensi. Lalu yang kedua menurut Eppers, tindakan ekonomi merupakan sintesis dari tindakan ekonomi yang ada, dan kepentingan ekonomi yang dimiliki yaitu akumulasi modal dalam bentuk barang dan uang. Lalu ada jenis-jenis tindakan ekonomi yang dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, tindakan ekonomi rasional. Tindakan ekonomi rasional ialah salah satu jenis tindakan ekonomi yang setiap suatu tindakan manusia yang dilandasi atas dasar suatu pilihan yang baik dan yang paling menguntungkan. Dengan demikian, manusia dapat meningkatkan kehidupan ekonominya. Lalu kata rasional mempunyai arti pikiran atau pertimbangan yang logis. Tindakan yang rasional ini diperlukan oleh manusia, baik dalam sebuah kehidupan sehari-hari ataupun dalam melakukan usaha. Berdasarkan dengan pertimbangan untung rugi, manusia bisa meningkatkan kehidupan ekonominya. Pertimbangan yang rasional ini dimulai dari suatu hal yang kecil sampai hal yang besar. Ciri-ciri tindakan ekonomi rasional antara lain: tindakan ekonomi itu untuk memperoleh kepuasan maksimal dengan pengorbanan dalam ilmu ekonomi disebut prinsip ekonomi. Tindakan ekonomi itu didorong oleh kepentingan. Dalam ilmu ekonomi disebut motif ekonomi. Contoh tindakan ekonomi yang rasional. A. Tindakan ekonomi yang rasional yang dilakukan oleh keluarga atau perseorangan antara lain: berbelanja dengan berpedoman pada skala prioritas. Yang kedua, berbelanja dengan cara menawar meskipun mampu membeli dengan harga mahal. Yang ketiga, menghemat pemakaian listrik. Yang keempat, memakai barang substitusi untuk menggantikan barang yang harganya mahal. Lalu B, tindakan ekonomi secara rasional yang dilakukan perusahaan antara lain: yang pertama, menggunakan bahan baku yang harganya murah, tetapi mutunya cukup memadai, menghemat penggunaan mesin-mesin. Lalu C, tindakan ekonomi secara rasional yang dilakukan oleh pemerintah antara lain: 1. Membangun sarana dan prasarana yang betul-betul bermanfaat, misalnya membangun pasar dan jalan raya. Yang kedua, menyambut pejabat yang datang ke daerah secara sederhana, lalu memberi subsidi kepada masyarakat yang tidak mampu, serta membangun proyek listrik tenaga surya yang ternyata lebih menghemat. Lalu ada tindakan ekonomi irasional. Tindakan ekonomi irasional yakni salah satu jenis tindakan ekonomi yang setiap tindakan manusia yang dimana menurut sebuah perkiraan akan lebih menguntungkan, tetapi dalam suatu kenyataannya justru merugikan. Seseorang yang bertindak irasional ini biasanya tidak mempertimbangkan faktor biaya, waktu, dan tenaga yang dikeluarkan. Contohnya, ibu membeli beras di pasar yang berjarak lebih jauh dengan alasan harga berasnya lebih murah. Padahal, jika dihitung dengan ongkos yang dikeluarkan, yaitu sama atau bahkan lebih mahal. Tindakan ekonomi mempunyai dua jenis tindakan, yaitu tindakan ekonomi rasional dan tindakan ekonomi irasional. Contoh tindakan ekonomi irasional adalah jika membeli beras di pasar yang jaraknya lebih jauh dengan alasan harga berasnya lebih murah, padahal jika dihitung, total ongkos yang dikeluarkan akan sama atau bahkan lebih mahal. Persoalan-persoalan moral ekonomi yang sering terjadi di masyarakat dalam melakukan tindakan ekonomi yaitu: seorang manajer pabrik pokok menghadapi dilema moral ekonomi antara menggunakan pilihan mekanisme pabrik sehingga mengakibatkan PHK massal atau tetap menggunakan cara produksi lama dengan resiko keuntungan yang diperolehnya tidak sebesar menggunakan mesin baru.
Contoh studi kasus moral ekonomi dan tindakan ekonomi. Kasus pabrik beras PT IBU di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang pekan lalu digerebek oleh pihak kepolisian telah menguak praktik perdagangan perantara dalam bisnis pangan. Dalam praktik menurut Padel Muhammad, Ketua Umum Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri Indonesia umumnya Midleman, meraup untung di atas profit normal. Tidak hanya beras, melainkan juga sejumlah komoditas pangan lainnya seperti jagung, bawang merah, cabai, daging ayam, dan telur. Dari kasus di atas dapat disimpulkan bahwa banyak kasus di Indonesia dalam praktik bisnis yang melanggar tata krama moral ekonomi yang berlaku. Perilaku moral dalam berbagai tindakan ekonomi yang bertujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya pada saat yang sama telah merugikan pihak lain. Dalam konteks ini, moral ekonomi tidak mampu menjadi pengendali tindakan ekonomi yang merugikan pihak lain yang terkait. Evers menjelaskan teori tentang moral ekonomi pedagang yang mengkaji dari segi aspek sosiologi mengenai apa yang menyebabkan sekelompok masyarakat berperilaku, bertindak, dan beraktivitas dalam kegiatan perdagangan. Secara umum, tindakan ekonomi bisa dipandang sebagai cerminan langsung dari moral ekonomi, yang menurut Evers pada kelompok pedagang merupakan cerminan kombinasi antara moral ekonomi dan kepentingan ekonomi. Moral ekonomi pedagang timbul ketika mereka menghadapi ethical dilemma dalam aktivitas jual-beli, yaitu antara mengutamakan kepentingan diri sendiri dan kepentingan orang lain. Kepentingan diri tanpa pertimbangan modal cenderung menimbulkan tindakan distributif atau asertif, yaitu kepentingan keuntungan bagi diri sendiri. Kepentingan ekonomi ini dalam praktik telah mewarnai tindakan ekonomi dalam berbagai bentuk, seperti menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan secara sepihak. Dalam perspektif bisnis, prinsip ekonomi yang mewarnai setiap tindakan ekonomi yang bertujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang serendah-rendahnya telah menciptakan keserakahan yang terjadi secara masif dalam berbagai dimensi kehidupan bisnis saat ini. Nilai-nilai atau ajaran moral dalam Islam mengajarkan kepentingan bisnis yang tidak terpisahkan dari konsep tauhid, yang merupakan titik sentral dari ajaran Islam. Dalam ajaran Islam, bagi orang yang beriman harus ada keyakinan dan prinsip bahwa kegiatan usaha harus dilakukan berdasarkan pada nilai-nilai yang ditetapkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa moral ekonomi adalah suatu analisa tentang apa yang menyebabkan seseorang berperilaku, bertindak, dan beraktivitas dalam kegiatan perekonomian. Hal ini dinyatakan sebagai gejala sosial yang berkemungkinan besar sangat berpengaruh terhadap tatanan kehidupan sosial. Menurut Scott, ekonomi moral sebagai pengertian petani tentang keadilan ekonomi dan definisi kerja mereka tentang eksploitasi pandangan mereka tentang pungutan-pungutan terhadap hasil produksi mereka, Mana yang dapat ditoleransi, mana yang tidak dapat. Dalam mendefinisikan ekonomi moral, menurut Scott, petani akan memerhatikan etika, substansi, dan norma resiprositas yang berlaku dalam masyarakat mereka. Para pedagang menghadapi dilema, yaitu memilih antara memenuhi kewajiban moral kepada kerabat-kerabat untuk menikmati bersama pendapatan yang diperolehnya sendiri di satu pihak dan untuk mengakumulasikan modal dalam wujud barang dan uang di pihak lain. Di luar desa, para pedagang dihadapkan dengan tuntutan anonim yang sering bersifat anarkis dan berasal dari pasar terbuka dengan fluktuasi harga yang liar. Pedagang cenderung terperangkap di tengah dan dalam hal ini bisa disebut sebagai tengkulak karena mereka tidak dapat menanggung resiko kerugian secara ekonomi, tetapi juga resiko terhadap diskriminasi dan kemarahan petani. Perbedaan moral ekonomi petani menurut James dan moral ekonomi pedagang menurut Hans Dieter Evers dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu hakikat manusia, dimensi moral, tindakan ekonomi, dan pendekatan. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.